Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan, biasa dipanggil Kak Bim Bim dari channel BGR. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, materi ini terdapat pada kelas 8 SMP ataupun MTS di semester kedua. Kebetulan sekali ya. Nah, ini buat anak-anakku tercinta yang sekolahnya di MTS Nurul Pala, silakan kalian saksikan tutorialnya sampai selesai, oke? Jangan di skip-skip. Oke, sebelum kakak lanjutkan, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel BGR ini agar kakak semangat lagi membuat tutorial video pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Ikan hiu, ikan cucut, yuk lanjut. Oke, garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kita next. Nah, belajar matematika itu mudah. Kemudian, garis singgung persekutuan dua lingkaran yang akan kita pelajari ini tentang, langsung aja ke materi. Materinya seperti apa nih? Ada 3 subbab yang harus kalian pelajari atau kita pelajari. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nih, kalau misalkan kita ada pertanyaan apakah rantai menyinggung piringan? Apakah rantai menyinggung gear? Ternyata rantai menyinggung piringan dan gear. Nah, ini sebuah rantai. Ini adalah suatu misalkan ini piringan. Nah, ini adalah gear. Nah, ini tuh si rantai itu ternyata menyinggung. Nah, rantai tersebut merupakan salah satu contoh dari materi garis singgung lingkaran. Nah, di dalam garis singgung persekutuan dua lingkaran ini ada subbab yang harus kita pelajari. Subbab pertama yaitu tentang ini, kedudukan dua lingkaran. Seperti apa? Yuk kita cekibrot. Yang pertama itu tentang dua lingkaran, kedudukannya itu dua lingkaran saling bersinggungan. Terus yang kedua, dua lingkaran saling berpotongan. Dan yang ketiga, dua lingkaran saling lepas. Seperti apa gambarnya? Nih, seperti ini. Ini adalah dua lingkaran yang saling bersinggungan. Misal ada lingkaran yang berpusat di titik A dan satu lagi lingkaran yang berpusat di titik B. Nah, ternyata lingkaran A sama lingkaran B ini saling menyinggung. Artinya menyinggung berarti dia itu memotong di satu titik. Dia itu memotong tapi di satu titik. Dan titik potongnya itu pasti selalu siku. Nah, ini garis K ini disebut garis singgung persekutuan luar dengan titik singgung C. Ini titik singgung itu titik C. Oke? Oke, lanjut. Terus yang kedua, dua lingkaran dikatakan berpotongan. Seperti apa? Kita saksikan gambarnya. Misalkan ada lingkaran A dan ada lingkaran B yang memotong Yang memotong di lingkaran A. Nah, perpotongannya itu ini sama ini. Oke. Nah, kalau garis M ini adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, titik singgungnya adalah titik C sama titik D. Kemudian garis N juga sama, garis persekutuan luar dua lingkaran. Titik singgungnya adalah titik E sama titik F. Nah, ini saling berpotongan titik A sama B. Oke? Next. Nah, ini E, F, D, C itu adalah merupakan titik singgung. Si M sama N ini adalah garis singgung persekutuan luar. Kenapa luar? Karena ada di luar. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kedudukan yang ketiga yaitu dua lingkaran dikatakan saling lepas. Seperti apa? Berarti kalau saling lepas dia tidak menyinggung juga tidak memotong. Beda ya. Kalau menyinggung di satu titik, kalau memotong lebih dari satu titik. Ini lingkaran A, ini lingkaran B. Dia itu saling lepas, tidak memotong.
tidak saling memotong. Garis K ini garis persekutuan luar dua lingkaran. Titik C sama titik D ini adalah titik singgung. Begitu juga dengan titik E sama titik F. Ini adalah titik singgung. Nah, kemudian ada lagi garis M sama garis N. Nah, titik singgungnya G sama H. Nah, si garis M ini dikatakan garis singgung persekutuan dalam, si M. Kalau si N ini dikatakan garis singgung persekutuan dalam juga. Titik singgungnya di X sama di Y. Kalau untuk garis N. Kalau untuk garis M, titik singgungnya adalah garis A sama garis G, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mempelajari kedudukan, sekarang kita mempelajari yang subbab kedua, yaitu tentang garis singgung persekutuan luar. Sebelumnya sempat disinggung, kalian sudah mengetahui apa itu garis singgung persekutuan luar, yaitu garis yang memotong di satu titik pada dua lingkaran yang saling lepas tapi di luar. Nah, misalkan ini ada lingkaran A yang saling lepas dengan lingkaran B. Kemudian ada pertanyaan, berapakah panjang garis singgung persekutuan luar? Nah, yang mana persekutuan luarnya? Nah, ini adalah garis singgung persekutuan luar. Ini adalah titik C. Ini adalah titik D. Terus kita kita kalau mau mencari panjang CD, kita gunakan konsep kesejajaran dan teorema Pythagoras. Kemudian coba kita perhatikan. Kita misalkan jari-jari lingkaran A itu adalah R besar. Ini adalah AC, ini adalah R besar. Ini R besar. Kemudian, karena si CD ini adalah garis singgung, maka si garis CD sama garis AC ini adalah saling berpotongan. Nah, di mana dia itu adalah sudutnya siku 90 derajat. Begitu juga dengan si BD. BD itu sama siku. Kita misalkan BD itu adalah R kecil. Kemudian, si BD itu tegak lurus di titik D, karena si CD ini adalah garis singgung persekutuan luar. Kemudian kita misalkan dari titik A ke B itu adalah P. Kita misalkan jarak AB itu adalah P. Kemudian kita tarik kesejajaran dari garis CD, garis singgungnya. Yang tarik kesejajaran itu dari garis singgungnya. Ditarik ke dalam biar menjadi suatu segitiga siku. Nah, karena si CD sama BE itu sejajar dan sama, maka si titik E ini adalah titik siku ini. Jadi kalian perhatikan segitiga BEA. Oke, jari-jarinya AA itu menjadi R besar dikurangi R kecil. Yang tadinya AC ini R besar, yang EC ini sama dengan BD R kecil, maka mencari A itu adalah R besar dikurangi R kecil. Kita gambar di bawah. Kemudian kita gambar yang lebih besar lagi, biar kita tahu. Nah, ini kalau digambar. Oke. Nah, setelah konsep kesejajaran, baru sekarang kita gunakan teorema Pythagoras. Ada segitiga siku. Kita akan mencari BE nih. Ya udah, BE kuadrat atau EB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi, karena AB ini sisi miring, dikurangi EA kuadrat. Maka EB kuadrat sama dengan P kuadrat diganti AB itu sama dengan P dikurangi dalam kurung EA itu adalah ini R besar dikurangi R kecil dikuadratin, maka EB sama dengan ini kan pangkat 2. Pindah ke sini pangkat menjadi akar, P kuadrat dikurangi dalam kurung R besar dikurangi R kecil dikuadratin sama ini. Karena panjang EB sama dengan panjang CD, EB itu sama dengan CB karena dia ada kesejajaran. Maka CD sama dengan akar P kuadrat dikurangi dalam kurung R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Nah, inilah rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Oke, nanti teman-teman
biar lebih paham lagi tinggal dicatat materinya. Oke. Terus setelah garis singgung persekutuan luar, sekarang kita beralih ke garis singgung persekutuan dalam. Nah, sempat disinggung juga adik-adik ya. Ketahui dua buah lingkaran yang saling lepas. Ada lingkaran A, mana? Ini. Kemudian yang saling lepas dengan lingkaran B di titik B pusatnya. Kemudian ada suatu garis. Nah, berapakah panjang garis singgung persekutuan dalamnya? Kalau dalamnya berarti dia saling menyeberang ke dalam. Nah, ini tuh adalah garis singgung persekutuan dalam, titiknya di C sama di D. Sama konsepnya ya. Apa? Kesejajaran dan juga teorema Pythagoras. Berarti kesejajaran garis singgung CD. Coba perhatikan. Nah, kita misalkan apa? Ya, AC itu adalah R besar. Kemudian dia itu tegak lurus dengan CD. Nah, karena si CD ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Ini tegak lurus. Kemudian begitu juga dengan ini, si BD tegak lurus di titik D. Kita misalkan BD ini adalah R kecil. Ini R besar, ini R kecil. Oke, karena CD itu garis singgung, maka sama si DB itu pasti tegak lurus dengan CD. Ini tegak lurus siku-siku. Kita misalkan jarak dari A ke B itu adalah P. Kita misalkan P, jarak dari pusat lingkaran A sama lingkaran B. Nah, kemudian kita akan mencari panjang CD. Kita tarik aja kesejajaran garis menuju, nah, sini. Sehingga kita peroleh segitiga siku-siku ini. Apa? Si EB ini tegak lurus dengan si ini. Nah, si AC, si AE, karena dia apa? Dan jari-jarinya jari-jari barunya menjadi ini. R besar ditambah R kecil. Kita perhatikan segitiga siku-siku ini. BEA. Oke? BEA. Kita perkecil lagi dan kemudian kita perbesar lagi. Nah, kalau digambarkan, nah, ini adalah siku-siku di E. Panjang A itu R besar tambah R kecil. Jarak A ke B adalah P. Nah, kita akan mencari EB. Setelah konsep kesejajaran, baru kita gunakan Pythagoras, dalil Pythagoras. Seperti apa? Yuk kita cek, bro. Nah, EB kuadrat sama dengan sisi miring, berarti AB kuadrat dikurangi EA kuadrat, sehingga didapat ini. EB sama dengan akar P kuadrat min dalam kurung R besar ditambah R kecil. Kalau tadi mah, kalau persekutuan luar mah R besar dikurangi R kecil, kalau persekutuan dalam mah ininya ditambah, itu aja yang bedanya. Oke? Dikuadratin. Sehingga karena EB sama dengan panjang CD, maka CD sama dengan ini. Ini adalah rumus dari garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, seperti itu adik-adikku sekalian. Oke? Nah, untuk evaluasi, biar kalian paham, kalian kerjakan latihan soalnya. Ini sebanyak 3 soal. Dikerjakan di kertas polio. Berikut jawabannya untuk anak-anakku yang sekolahnya di MTS Nurul Pala. Kalian kerjakan untuk pembelajaran jarak jauhnya ini di kertas polio. Oke? Oke, nah segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.